Pemirsa Hasanah, hari ini kami lebih jauh menyusuri pegunungan Sinai di Provinsi Sinai Selatan, Mesir. Kawasan ini lekat dengan sejarah perjalanan Nabi Musa memimpin Bani Israel menuju tanah perjanjian di Palestina. Tujuan utama kami adalah Gunung Musa atau Tur Sina. Di gunung inilah dipercaya sebagai tempat Allah menurunkan 10 firman kepada Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bangsa Bani Israel. Kejadian ini menjadi pertanda diangkatnya Musa menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika ia melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatangi tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua." Al-Quran Surah Toha ayat 9 hingga 12. Tempat api yang Nabi Musa lihat saat itu kini berada dalam kawasan biara Saint Catherine di Sinai, sebuah biara Kristen Ortodoks yang berdiri tahun 800 Masehi. Untuk masuk ke dalamnya kami menunggu biara dibuka untuk umum sekitar pukul 9 pagi. Inilah akses satu-satunya pengunjung menuju bagian dalam gereja. Inilah pohon yang dipercaya Nabi Musa melihat ada kobaran api, kemudian Nabi Musa dekati, ternyata sebuah pohon. Dan pohon ini usianya sekitar 3.000 tahun. Ya, inilah pohon yang dipercaya sama dengan pohon terbakar yang Nabiullah Musa lihat. Agar tetap awet, pengunjung pun hanya bisa melihat pohon ini dari kejauhan. Bagi umat muslim, tak hanya pohon semak berduri ini yang menjadi situs sejarah yang dikunjungi. Dalam biara ini juga terdapat piagam dari Rasulullah SAW yang berisi jaminan perlindungan terhadap biara Saint Catherine. Deskripsi ini diberikan Nabi Muhammad SAW tahun 628 Masehi sebagai jawaban permohonan perlindungan pihak biara saat kekhalifahan Islam menguasai seluruh dataran Sinai. Piagam ini hanya berupa salinan dari aslinya. Karena pada tahun 1517, kekhalifahan Turki di bawah Sultan Selim I mengumpulkan semua manuskrip berharga Islam untuk dikumpulkan di Museum Topkapi di Istanbul. Sebuah pelataran luas yang tak jauh dari biara Saint Catherine menjadi tujuan kami selanjutnya. Inilah pintu masuk jalur pendakian ke Bukit Sinai. Setiap hari ratusan pengunjung lalu lalang untuk melihat matahari terbit di puncak Sinai. Namun sebenarnya tempat inilah yang dipercaya menjadi saksi dahsyat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di area inilah diperkirakan Nabi Musa pertama kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah menurunkan cahayanya. Dan akibatnya gunung-gunung di sini pun berwarna hitam karena tidak kuat menerima cahaya yang Allah turunkan itu. Riwayat ini dikisahkan dalam Al-Quran ketika Musa alaihissalam berkata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri pada gunung itu, kejadian itu menjadikan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Setelah menyusuri keberadaan Nabi Musa dan Bani Israel di pegunungan Sinai, kami lanjutkan menuju Palestina. Dalam sejumlah riwayat, Allah memerintahkan Musa dan umatnya menuju tanah perjanjian, yaitu kota suci Al-Quds di Palestina,
setelah Allah turunkan kitab Taurat pada mereka. Hal ini tertera jelas dalam Al-Quran. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Jadi beliau meminta umatnya untuk datang ke Masjidil Aqsa di tanah yang diberkahi, tapi baru sampai Jericho atau sampai Ariha, ya belum sampai di situ, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan beliau meninggal. Inilah kota Jericho di Palestina. Kota ini kenal kaya akan hasil perkebunannya. Kota ini juga pernah menjadi tempat persinggahan Nabi Musa dan Bani Israel dalam perjalanan menuju kota Al-Quds, Palestina. Namun Allah berkehendak lain. Nabi Musa wafat sebelum mengantarkan kaumnya ke Al-Quds. Dan disinilah tempat yang dipercaya sebagai lokasi makam Nabi Musa alaihissalam. Ya, saat ini saya berada di makom Nabi Musa, lokasi di mana dipercaya umat Islam disinilah Nabi Musa dimakamkan. Tapi makam ini terlihat kurang terurus dan sedikit kotor karena menurut kepercayaan Yahudi bukan disinilah tempat Nabi Musa dimakamkan, tapi di Bukit Nebo. Terdapat beragam versi mengenai lokasi makam Nabi Musa alaihissalam. Ini disebabkan tidak adanya nas yang secara jelas menyatakan di mana Nabi Musa meninggal. Keterangan mengenai lokasi makam Nabi Musa alaihissalam hanya disampaikan Nabi SAW melalui sabdanya. Seandainya aku di sana, maka sungguh akan aku perlihatkan kepada kalian kuburan Musa, yaitu di samping jalan dekat Bukit Merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukit Kemerahan tempat Nabi Musa meninggal dalam hadis ini memunculkan beragam tafsiran. Sebagian percaya lokasi tersebut adalah di Bukit Nebo, Yordania. Sementara sejumlah ulama menyatakan Nabi Musa meninggal dan dimakamkan di kota ini, yaitu Jericho, Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.